Selamat pagi. Pada kesempatan yang diberikan di pagi hari ini, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dengan materi perawatan pol anestesi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Pratnasati Laksmi, Dokter Muda Sastra Anestesi periode 4-17 Mei 2020. Pasca operasi. Jadi, pasca anestesia merupakan periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesi diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Resiko pasca anestesi. Jadi berdasarkan masalah yang akan dihadapi, pasien pasca anestesi dikelompokkan menjadi 3, yaitu untuk kelompok yang pertama, merupakan pasien yang mempunyai resiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskular pasca anestesi atau bedah. Sehingga pada pasien ini perlu nafas kendali pasca anestesi atau bedah. Pasien-pasien yang pada kelompok 1 ini biasanya langsung dirawat di unit terapi intensif pasca anestesi atau bedah tanpa menunggu pemulihan di ruangan pulih. Kemudian untuk kelompok 2, merupakan sebagian besar pasien pasca anestesi atau bedah merupakan pasien dari kelompok 2, di mana tujuan perawatan pasca anestesi atau bedah adalah untuk menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Kemudian untuk kelompok 3, biasanya merupakan pasien yang telah menjalani operasi kecil, singkat, serta pasien-pasien rawat jalan. Pasien pada kelompok ini bukan hanya fungsi respirasinya yang adekuat, tetapi harus bebas dari rasa kantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot, sehingga pasien bisa segera kembali pulang. Kemudian untuk pemindahan pasien dari kamar operasi, biasanya pasien yang belum sadar baik atau belum pulih dari pengaruh anestesia, posisi kepala diatur sedemikian rupa agar kelapangan jalan nafas tetap adekuat, sehingga ventilasi pasien tetap terjamin. Sedangkan pada pasien yang belum bernafas spontan, biasanya diberikan bantuan nafas buatan. Kemudian kan gerakan saat memindahkan pasien dapat menimbulkan atau menambahkan rasa nyeri akibat dari tindakan pembedahan itu sendiri atau bisa saja terjadi dislokasi sendi. Sehingga untuk memindahkan pasien harus dilakukan secara hati-hati. Pada pasien yang sirkulasinya belum stabil, maka dapat terjadi syok atau hipotensi. Pada pasien yang dilakukan blok spinal, maka posisi penderita dibuat sedemikian rupa agar aliran darah dari tungkai ke proksimal bisa lancar. Kemudian, kita memastikan bahwa infus, pipa nasogastrik, dan kateter urin tetap berfungsi dengan baik atau tidak lepas. Kemudian, pada saat serah terima pasien di ruang pulih, ada beberapa hal-hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, hal-hal yang perlu mendapat pengawasan khusus sesuai dengan permasalahan yang terjadi selama anestesi atau operasi. Kemudian kita lihat apakah pasien perlu mendapatkan penanganan khusus di ruang terapi intensif. Kemudian kita pertimbangkan juga apakah terjadi penyulit selama anestesi atau pembedahan, sehingga untuk memberi pengobatan untuk serta reaksi alergi yang kemungkinan terjadi. Kemudian berdasarkan juga tindakan pembedahan yang dikerjakan, apakah ada penyulit saat pembedahan, serta jumlah perdarahan pada saat operasi. Kemudian posisi pasien di tempat tidur. Yang kedua, melanjutkan dengan pembedahan pasien ke ruang pulih. Ruang pulih merupakan ruangan khusus pasca anestesi atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi yang dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, alat atau resusitasi dan gawat darurat, serta disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan spesialis bedah. Syarat-syarat ruang pulih antara lain, dia berada dalam kompleks kamar operasi atau satu atap dengan kamar operasi dan satu koridor. Kemudian ruangan harus cukup memadai untuk 4 atau 6 tempat tidur. Kemudian jarak tempuh dari masing-masing kamar operasi ke ruang pulih kurang lebih 5 menit. Kemudian ruang pulih harus dilengkapi dengan tempat tidur khusus, penerangan yang cukup, dan tempat cuci. Kemudian dilengkapi dengan alat pantau, alat dan obat resusitasi. Serta personel yang berada di dalam ruangan harus terampil dalam bidang resusitasi dengan jumlah minimal 1 orang untuk 2 tempat tidur. Tujuan perawatan pasca anestesi atau bedah di ruang pulih adalah untuk memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat masalah respirasi dan sirkulasi, kemudian untuk mempertahankan stabilan sistem respirasi dan sirkulasi, kemudian untuk memantau perdarahan luka operasi, serta mengatasi atau mengobati masalah nyeri pasca bedah. Untuk pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medik, beberapa hal yang harus dimonitoring adalah yang pertama, kesadaran pasien, respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kencing,
fungsi saluran cerna, serta aktivitas motorik, suhu tubuh, masalah nyeri, posisi, serta pemantauan pasca anestesi dan kriteria pengeluaran. Untuk kesadaran, salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pemanjangan pemulihan kesadaran, sehingga diusahakan untuk memantau tanda vital yang lain dan mempertahankan fungsinya agar tetap adekuat. Pasien yang belum sadar, dia tidak akan merasakan adanya tekanan, jepitan rangsang pada anggota gerak, mata atau pada kulitnya sehingga mudah mengalami cedera. Oleh karena itu, posisi pasien harus diatur sedemikian rupa, mata ditutup dengan plester atau kain basah sehingga terhindar dari cedera sekunder. Tidak jarang pada pasien seringkali terjadi gaduh gelisah. Apa saja sih penyebab gaduh gelisah pasca bedah? Salah satunya yaitu pemakaian ketamin sebagai obat anestesi, pasien mengalami nyeri hebat, hipoksia, kemudian buli-buli yang penuh, ada stres yang berlebihan pasca bedah, serta kemungkinan pasien masih usia anak-anak. Untuk penanggulangannya harus disesuaikan dengan penyebabnya. Kemudian untuk memantau respirasi, beberapa parameter respirasi yang harus dinilai pasca anestesia adalah bagaimana suara nafasnya, apakah dia sama pada kedua paru, kemudian frekuensi nafasnya dengan yang normal 10-35 kali per menit, apakah irama nafasnya teratur, volume tidalnya, kapasitas vital, inspirasi paksa, tekanan parsial oksigen pada FiO2 30%, serta tekanan parsial CO2. Sumbatan jalan nafas pada pasien tidak sadar sering diakibatkan oleh akibat jatuhnya lidah ke hipofaring, kemudian adanya timbunan air liur atau sekret, adanya bekuan darah, adanya gigi yang lepas, serta isi lambung akibat muntahan atau regurgitasi. Sumbatan jalan nafas bisa terjadi di daerah supralaring, biasa diakibatkan oleh lidah jatuh ke hipofaring, air liur, adanya bekuan darah dan isi lambung akibat muntah atau regurgitasi. Kemudian apabila sumbatan terjadi di laring, biasanya diakibatkan oleh adanya benda asing, adanya spasme, odem, atau kelumpuhan dari pita suara. Kemudian sumbatan jalan nafas infralaring biasanya diakibatkan oleh tracheomalacia, adanya aspirasi benda asing, dan spasme dari bronkus. Tentunya penanggulangan dari sumbatan jalan nafas harus disesuaikan dengan penyebabnya. Biasanya kalau misalnya tanpa alat, kita berikan 3 langkah jalan nafas, posisi harus miring stabil, serta dilakukan sapuan pada rongga mulut menggunakan tisu. Kemudian dengan alat, kita bisa menggunakan pipa oronasofaring, pipa orotrakea, atau suction bisa. Atau kalau perlu, bisa dilakukan bronkoskopi atau tracheostomi. Kemudian depresi nafas. Depresi nafas dibagi dua, yaitu depresi sentral dan depresi perifer. Depresi sentral biasanya diakibatkan adanya efek sisa opiat, hipokapno, hipotermi, serta hipoperfusi. Sedangkan depresi perifer diakibatkan oleh adanya efek sisa dari pelumpuh otot, kemudian nyeri, distensi abdomen, serta rigiditas otot. Untuk usaha penanggulangannya disesuaikan dengan penyebabnya. Sirkulasi. Beberapa parameter hemodinamik yang perlu diperhatikan yaitu untuk tekanan darah, biasanya normal 90-50 atau 160-100, di mana sering terjadi hipertensi pasca bedah yang diakibatkan oleh nyeri, hipoksia, hiperkarbia, vasopresor, kelebihan cairan, atau hipertensi yang diderita sebelum operasi. Kemudian apabila pasien mengalami hipotensi atau shock pasca bedah, biasanya diakibatkan oleh perdarahan selama operasi, adanya defisit cairan, depresi otot jantung, dilatasi pembuluh darah yang berlebihan. Kemudian yang perlu diperhatikan lainnya adalah denyut jantung. Normalnya denyut jantung adalah 55-120 kali per menit dengan irama yang teratur. Terjadinya takikardi pasca bedah diakibatkan oleh hipoksia, obat simpantomimetik, demam, serta nyeri. Sedangkan bradikardia biasanya disebabkan oleh blok subarachnoid, hipoksia apabila pada pasien nyeri, serta refleks vagal. Untuk disaritmia, kita bisa mengetahui dengan melakukan monitoring EKG. Dan kita lihat apakah pasien mengalami hipoksia. Untuk penanganan disaritmia dengan perbaiki ventilasi dan oksigen. Jadi, jika sangat mengganggu, dapat diberikan obat anti disaritmia seperti lidocaine. Tentunya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sirkulasi, yaitu apakah ada perdarahan dari luka operasi. Nah, apabila ada, maka apabila ada perembesan darah dari luka operasi atau bertambahnya jumlah darah dalam botol penampung drainase luka operasi, maka kita perlu dipertimbangkan untuk tindakan eksplorasi kembali. Dan kita lihat apakah ada bendungan di distal dari tempat-tempat luka. Nah, karena bendungan di distal di tempat luka itu dia bisa menimbulkan odem. Nah, odem ini nanti akan menimbulkan nyeri pada daerah tersebut, sehingga apabila terjadi demikian, bisa kita longgarkan bebannya.
Kemudian perlu dimonitoring lainnya adalah fungsi ginjal dan saluran kencing. Perlu diingat, untuk produksi urin yang normal dia bisa mencapai lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan. Nah, fungsi ginjal dan saluran kencing ini sangat diutamakan pada pasien yang dicurigai resiko tinggi gagal ginjal akut pasca bedah atau anestesia. Nah, apabila terjadi oliguri atau anuri, kita harus segera cari penyebabnya. Apakah disebabkan penyebabnya ada di prerenal, renal, atau salurannya. Untuk penanggulangan sendiri tergantung penyebabnya. Kemudian untuk fungsi saluran cerna. Kemungkinan terjadi regurgitasi atau muntah pada periode anestesia atau bedah, terutama pada kasus bedah akut atau pasien yang dirawat secara intensif, karena pasien akan mengalami gagal nafas akut. Kemudian yang perlu kita monitor lainnya yaitu aktivitas motorik. Pada penggunaan obat pelumpuh otot, dia berhubungan erat dengan fungsi respirasi, karena ditakutkan efek dari sisa dari pelumpuh otot tersebut dapat menimbulkan hipoventilasi. Petunjuk sederhana untuk menilai pemulihan otot yaitu dari kemampuan pasien untuk membuka mata atau kemampuan menggerakkan anggota gerak, terutama pada pasien yang menjelang sadar. Untuk penanggulangan nyeri pasca bedah, kita menggunakan konsep analgesia preemptif melalui pendekatan trimodal dengan analgesia balance. Intensitas nyeri kita nilai dengan visual analog scale atau VAS dengan rentang nilai dari 1 sampai 10 yang dibagi menjadi nyeri ringan ada pada skala 1 sampai 3, kemudian nyeri sedang pada skala 4 sampai 7, dan nyeri berat ada pada skala 8 sampai 10. Nah, kemudian tadi disebutkan dengan menggunakan pendekatan trimodal dengan analgesia balance. Apa saja sih pendekatan trimodal dengan analgesia balance? Nah, salah satunya ada yang menekan pada proses transduksi di daerah cedera dengan analgesia lokal atau analgetik non-steroid atau antiprostaglandin, misalnya asam mefenamat, ketoprofen, dan ketorolac. Kemudian menekan pada proses transmisi dengan analgesia regional, misalnya blok interkostal dan blok epidural, atau menekan pada proses modulasi dengan preparat narkotik secara sistemik, intermittent atau tetes kontinu, atau secara regional melalui kateter epidural. Kemudian kita perhatikan posisi pasien. Posisi pasien itu penting diperhatikan untuk mencegah kemungkinan adanya sumbatan jalan nafas pada pasien yang belum sadar, tertindihnya satu bagian anggota tubuh, terjadi dislokasi sendi-sendi anggota gerak, hipotensi pada pasien dengan analgesia regional, serta gangguan kelencaran aliran infus. Sehingga posisi pasien harus diatur sedemikian rupa. Misalnya posisi miring stabil pada pasien pasca operasi tonsil, terus kemudian ekstensi kepala pada pasien yang belum sadar, posisi telentang dengan elevasi kedua tungkai dan bahu pada pasien blok spinal dan bedah otak, kemudian posisi elevasi tungkai saja pada pasien shock. Ketika mantan pasien anestesi dengan kriteria pengeluaran. Mantan pasien anestesi dengan kriteria pengeluaran, kita menggunakan skor Aldred pasca anestesia di ruang pulih. Yang pertama, untuk ceknya kita lihat aktivitasnya. Kita lihat kriteria apakah dia mampu menggerakkan keempat ekstremitas, atau mampu menggerakkan hanya 2 ekstremitas saja, atau tidak mampu menggerakkan ekstremitas sama sekali. Kemudian nilai juga ada respirasi, apakah pasien mampu nafas dalam dan batuk, apakah ada sesak atau pernafasan terbatas, apakah pasien bernafas. Kemudian kita cek tekanan darah, apakah tekanan darah berubah sampai 20% dari kondisi sebelum pembedahan, berubah sampai 20% atau berubah di atas 50%. Kemudian kita juga lihat kesadarannya, apakah pasien sadar baik dan orientasinya baik, apakah pasien sadar setelah dipanggil, atau tidak ada tanggapan terhadap pasangan. Dan kita lihat juga warna kulitnya, apakah warna kulit pasien kemerahan, atau pucat, atau agak suram, atau sianosis. Nah, tentunya penilaian dilakukan pada saat masuk, setiap 5 menit sampai tercapai nilai total 10. Dan untuk pengiriman pasien adalah 10, baru pasien bisa dipindahkan ke ruangan. Nah, perlu diperhatikan sebelum mengirim pasien ke ruangan, yaitu yang pertama untuk observasi minimal 30 menit setelah pemberian narkotik atau obat penawarnya, atau naloxone secara intravena. Kemudian observasi minimal 60 menit setelah pemberian antibiotik, antiemetik, atau narkotik secara intramuskular. Kemudian observasi minimal 30 menit setelah oksigen dihentikan, observasi 60 menit setelah eksubasi, serta tindakan lain akan ditentukan kemudian oleh dokter spesialis anestesiologi dan dokter spesialis bedah. Baik,
Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja maupun kekurangannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.